kami hendak menjelaskan mengenai eksponen. Sebelumnya kami hendak perkenalkan diri dulu. Saya Emike. Saya Mutiara. Saya Aurelia. Saya Arden. Dan mari kita mulai videonya. Saya akan menjelaskan definisi eksponen. Eksponen disebut juga bilangan berpangkat. Bentuk umum bilangan berpangkat adalah A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak faktor N. Nah, A ini adalah bilangan real, N adalah bilangan positif. A itu bilangan pokok, N merupakan bilangan berpangkat. Sekarang saya akan menjelaskan sifat-sifat eksponen. Pertama, ada A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N dengan A tidak sama dengan 0. M dan N adalah bilangan bulat. Yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N dengan A tidak sama dengan 0. M dan N adalah bilangan bulat. C. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N dengan A tidak sama dengan 0. M dan N bilangan bulat. Sekarang ada D. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat N dengan A dan B tidak sama dengan 0. M bilangan bulat. Sekarang ada E. A bagi B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M dengan A pangkat M bagi B pangkat M dengan B tidak sama dengan 0. M bilangan bulat. Sekarang ada F. A pangkat M per N kali A pangkat P per N sama dengan A pangkat N tambah P per N dengan A lebih besar daripada 0. M per N dan P per N bilangan rasional dengan N tidak sama dengan 0. Y. A pangkat M per N dikali A pangkat P per N sama dengan A pangkat N tambah P per N tambah P per Q dengan A lebih besar daripada M per N dan P per Q bilangan rasional dengan N dan Q tidak sama dengan 0. H. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N dengan A bilangan real dan N bilangan bulatan positif. I. A pangkat 1 per N sama dengan P senilai P pangkat N sama dengan A bilangan real, N bilangan bulatan positif. E. A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N dipangkatkan M dengan A bilangan real, M dan N bilangan bulatan positif. Saya akan menjelaskan fungsi eksponen. Fungsi eksponen sebuah eksponen dinyatakan dengan fx sama dengan n kali a pangkat x, di mana a adalah bilangan pokok, a lebih besar dari 0, a tidak sama dengan 1, dan serta n dan x adalah bilangan real. Fungsi eksponen dapat disajikan dalam bentuk grafik eksponen. Fungsi eksponen dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pertumbuhan eksponensial dan peluruhan eksponensial. Pertumbuhan eksponensial adalah fungsi eksponen yang menggambarkan pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu. Fungsi pertumbuhan eksponen ditulis dengan fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1. Penurunan eksponensial adalah fungsi eksponen yang menggambarkan penurunan secara konsisten dari waktu ke waktu. Fungsi peluruhan eksponen ditulis dengan fx sama dengan n kali a pangkat x dengan n0 lebih kecil dari a lebih kecil dari 1. N dan x adalah bilangan real. Saya akan menjelaskan bentuk akar untuk setiap bilangan berpangkat rasional m per n, di mana m dan n adalah bilangan bulat dan n lebih besar dari 0. Didefinisikan adalah a pangkat m per n sama dengan a akar a pangkat m. Bentuk ini disebut bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar artinya mengubah bilangan irasional dalam akar menjadi bilangan rasional. Merasionalkan bentuk akar dapat dilakukan dengan mengalihkannya dengan bentuk akar sekawannya. Bentuk akar A tambah akar B sekawannya dengan akar A kurang akar B. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada soal akar dari 361 pangkat 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 1 itu sama dengan 19 pangkat x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Untuk mencari jawabannya, nilai x ini, kita perlu samakan bilangan pokoknya dulu. Pertama kita hilangin akarnya. Kan itu ada sifat A pangkat
M akar N itu sama dengan A pangkat M per N. Jadi kita aplikasikan ke sini. 361 pangkat 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 1 per 2. Itu sama dengan 19 pangkat x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Pertama kita cari hasil dari 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 1 per 2 ini dulu. 361 pangkat x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1/2 itu sama dengan 19 pangkat x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Lalu untuk menyamakan dengan bilangan pokok yang di sini 361 itu kan 19 pangkat 2. Jadi kita tulis saja begitu. 19 kuadrat pangkat x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1/2 sama dengan 19 pangkat x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Ini ada sifatnya yang lain lagi. A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi ini duanya dikalikan dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1/2. Hasilnya 19 pangkat 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 1 sama dengan 19 pangkat x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Ini bilangan pokoknya udah sama. Jadi kita tinggal ambil pangkatnya saja untuk mencari nilai x. 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 1 itu sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Sekarang kita tinggal mencari nilai x-nya ya. Sekarang kita cari nilai x-nya ya. Pertama kita bikin semua yang ada di sini ada di ruas kiri dulu. 2x kuadrat, kemudian x kuadrat ini menyeberang jadi negatif x kuadrat kurang 8x. Ini juga nyeberang karena dia negatif jadi berubah jadi positif. 3x ditambah 1 dikurangin sama 5. Yang di sini udah habis, jadinya sama dengan 0. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat itu sama dengan x kuadrat. Kemudian negatif 8x ditambah 3x itu sama dengan negatif 5x. Kemudian plus 1 dikurangi 5 itu sama dengan negatif 4. Sama dengan 0. Untuk mencari x-nya kita pakai rumus ABC. Yaitu x sama dengan negatif b tambah kurang akar b kuadrat dikurangi 4ac per 2a. B-nya itu dari sini, negatif b itu sama dengan 5. Kurang lebih akar b kuadrat itu artinya negatif 5 kali negatif 5 itu sama dengan 25 dikurangin sama 4ac. 4 dikali sama a-nya itu kan tidak ada, jadi artinya a-nya itu 1, c-nya itu negatif 4 kali negatif 4 per 2a artinya 2 kali 1 2. Jadinya 5 kurang lebih akar 25 ditambah dengan 16 dari 4 kali 4 per 2. Lalu 25 tambah 16 itu kan sama dengan 41.
Jadi kita cari cara supaya buat sederhanain si akarnya 41 ini. Lanjut di sini ya. 5 ditambah, kita cari bilangan berpangkat yang hasilnya paling mendekati sama 41 ini. Kan ada 6 kali 6 sama dengan 36. Kita pakai itu saja. 36 ditambah berapa yang sama dengan 41? 41 dikurangi 36. Coret 11, coret 3. 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Jadi 36 tambah 5 per 2. 5 ditambah 36 ini kan kalau diakarin jadi 6. Tulis saja begitu, 6 akar 5 per 2. Oh ya, jadi seperti ini. Jadi hasilnya itu ada 2. 5 tambah 6 akar 5 per 2 atau 5 kurang 6 akar 5 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu yang kecil dulu by the way. 5 dikurangi 6 akar 5 per 2 dan 5 ditambah 6 akar 5 per 2. Selesai. Oke guys, jadi kali ini aku bakal bantu kalian gimana sih cara ngerjain soal yang ada di papan tulis ini. Nah, for your information, soal ini adalah salah satu soal HOTS. Nah, jadi soalnya adalah 2/3 dipangkatkan dengan 6x kuadrat dikurang 4x dikurang 3 lebih kecil dari 8/27 pangkat min x kuadrat dikurang 2x tambah 2 dikurang b kuadrat. Nah, apa yang harus kita cari di sini? Yaitu tentukan nilai dari B. Nah, ini B, ini kita harus cari nih, ini berapa sih nilainya? Nah, kalau kita mau mengerjakan pertidaksamaan eksponen, basisnya tuh harus sama. Sedangkan di sini basisnya dengan di sini itu berbeda. Berarti yang gede ini harus kita samakan dengan yang kecil. Nah, yang kecil kan udah aman, udah bisa tinggal kita tulis lagi nih. Dikurang 4x dikurang 3 lebih kecil dari 2/3. Nah, 2 ini berapa pangkat biar hasilnya 8? Itu 2/3. Yang di bawah 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? 3. Nah, bentuknya kayak gini. Bisa kita tulis dengan 2/3 dalam kurung pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan min x kuadrat dikurang 2x ditambah 2 dikurang b kuadrat. Nah, setelah itu ini kita tulis lagi 6x kuadrat dikurang 4x dikurang 3. Nah, ini pangkat yang dipangkatkan itu pangkatnya dikali. Ada sebuah sifat kayak gini nih. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, jadi ini kita kalikan dengan ini. 2/3 3 kali min x kuadrat min 3x kuadrat min 6x ditambah 6 min 3b pangkat 2. Nah, kan basisnya udah sama. Berarti ini bisa kita coret. Coret, coret. Kita tinggal kerjakan pangkatnya. Ini berarti 6x kuadrat dikurang 4x dikurang 3 lebih kecil dari min 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 6 dikurang 3b kuadrat. Nah, yang di sebelah kanan ini kita pindahkan semua ke kiri. Ingat, kalau pindah ruas berarti tandanya berubah. 6x kuadrat min 3x pindah menjadi positif 3x kuadrat min 4x min 6x pindah jadi plus 6x min 3 min 6 positif 3b kuadrat. Nah, 2/3 ini kan dia lebih kecil dari 1. Nah, kalau A-nya itu lebih kecil dari 1, tandanya berubah. Tadi tandanya itu lebih kecil, sekarang kita buat dia menjadi lebih besar dari 0. Nah, itu dia.
6x kuadrat ditambah 3x kuadrat itu 9x kuadrat. Ini ditambah 2x dikurang 9 ditambah 3b kuadrat. Nah, karena diminta lebih besar dari 0, itu sama dengan artinya definitif positif. Kalau definitif positif, berarti diskriminan itu harus lebih kecil dari 0. Berarti diskriminan lebih kecil dari 0. Nah, tandanya berubah. Apa sih rumusnya diskriminan? B kuadrat dikurang 4AC lebih besar dari 0. Yang menjadi A adalah si 9, 2 menjadi B, dan min 9 ditambah 3B ini adalah C. Nah, kita masukkan rumus. 2 kuadrat dikurang 4 dikali 9 dikali lagi dengan minus 9 ditambah 3B kuadrat lebih besar dari 0. Nah, 2 kuadrat 4 min 4 kali 9 minus 36 dalam kurung min 9 ditambah 3B kuadrat lebih besar dari 0. Ini kita kalikan ke dalam. Min 36 kali min 9, min 36 kali 3B kuadrat. Hasilnya itu menjadi 4 ditambah 334 dikurang 108B kuadrat lebih besar dari 0. 4 ditambah 334, 338 dikurang 108B kuadrat lebih besar dari 0. Ini pindah ruas. 338 lebih besar dari 108B kuadrat, tandanya positif. 338 ini kan hubungannya sama si B itu perkalian. Kalau dia pindah ruas berarti dia menjadi pembagian. Per 108 lebih besar dari B kuadrat. Nah, 338 per 108 ini adalah 3,129. Tapi kita bulatkan, kita ambil dua angka di belakang koma, jadinya 3,13 lebih besar dari B kuadrat. B kuadrat itu lebih kecil dari 3,13. Kenapa tandanya berubah? Karena dia pindah ruas. B kuadrat dikurang dalam kurung akar 3,13 pangkat 2 lebih kecil dari 0. Nah, seperti yang kita tahu, kalau akar dipangkatkan, pangkatnya hilang. Jadi sama aja ya nilainya. Tuh, sama aja. Dari sini bisa kita dapatkan dua nilai. Yang pertama adalah B dikurang akar 3,13 dan B ditambah akar 3,13 lebih kecil dari 0. Nah, kita lanjut. Berarti dari persamaan ini bisa kita dapatkan B sama dengan positif akar 3,13 atau B sama dengan minus akar 3,13. Nah, kita buat garis bilangannya. Garis yang kecil. Min akar 3,13, di sini akar 3,13, di sini plus min plus. Karena dia bilang lebih kecil dari 0, berarti dia ambil yang minus. Nah, jadi hasil akhirnya adalah himpunan penyelesaian sama dengan X, di mana X lebih kecil dari minus akar 3,13 atau X lebih besar dari akar 3,13. Oke, baiklah, sekian dari penjelasan pengerjaan soal hots dari kelompok kami. Terima kasih. Oke guys, sekian dulu
cukup penjelasan dari kami. Semoga apa yang sudah kami jelaskan bisa berguna untuk kita semua. Kami pamit undur diri dulu ya. Bye bye. Bye bye. Dah, kenapa? Ini juga ya pas dia bilang halo semuanya. Searching depresi. Kue lapis Madura guys. Langsung. Ah, Telkomsel. 1, 2, 3. Halo semuanya. Aku diam. Halo, kau.